Halo, perkenalkan saya Alia Ekanur Sabrina dengan NIM 23055230008. Saya dari kelas Akuntansi DLC Universitas Tubang Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir semester mata kuliah Visualisasi Data dan Informasi dengan judul Dashboard Monitoring Perubahan Jumlah Pelanggan dan Dampaknya Terhadap Pendapatan. Dashboard ini dibuat untuk membantu memantau perubahan jumlah pelanggan, perkembangan pendapatan perusahaan, serta hubungan antara keduanya sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya yaitu latar belakang dari proyek ini adalah karena jumlah pelanggan perusahaan itu tidak selalu stabil setiap bulannya. Ketika jumlah pelanggan berubah, maka pendapatan perusahaan juga dapat ikut berubah. Nah, di sini jika perusahaan hanya melihat laporan dalam bentuk tabel, maka akan lebih sulit mengetahui pola maupun tren yang sedang terjadi. Oleh karena itu, saya membuat dashboard ini agar informasi dapat disajikan secara visual sehingga lebih mudah dipahami. Selanjutnya, tujuan dashboard ini adalah untuk memantau jumlah pelanggan, mengetahui pertumbuhan pelanggan dari waktu ke waktu, melihat perubahan pendapatan, serta mengetahui rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap pelanggannya. Selanjutnya, kita akan melihat Excel datanya. Di sini data yang saya gunakan berasal dari data penjualan perusahaan. Saya gunakan yaitu periode Januari hingga Maret tahun 2025. Di sini saya menggunakan beberapa variabel, yaitu yang pertama ada tanggal transaksi, yang kedua subtipe konsumen, yang ketiga tipe konsumen, dan total penjualan. Sebelum dibuat dashboard, data terlebih dahulu dibersihkan dan dirapikan agar tidak terdapat data yang kosong maupun duplikat. Di sini data sudah saya bersihkan dan sudah saya rapikan. Selanjutnya yaitu menentukan KPI. Berikut saya menggunakan 4 KPI utama. KPI yang pertama adalah total pelanggan yang menunjukkan jumlah pelanggan selama periode analisis yaitu Januari hingga Maret 2025. KPI yang kedua adalah total pendapatan untuk mengetahui total nilai penjualannya. KPI yang ketiga yaitu growth pelanggan yang digunakan untuk melihat pertumbuhan jumlah pelanggan dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan KPI terakhir adalah pendapatan per pelanggan yang menunjukkan rata-rata kontribusi setiap pelanggan terhadap pendapatan perusahaannya. Di sini karena 4 KPI ini paling relevan untuk menunjukkan kondisi bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam Excel dashboard. Pada dashboard ini terdapat beberapa visual utama. Yang pertama, saya menggunakan KPI chart yang menampilkan ringkasan kondisi perusahaan sehingga pengguna dapat langsung mengetahui performa utamanya. KPI yang saya pilih itu tadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, ada total pelanggan, total pendapatan, growth pelanggan, dan pendapatan per pelanggan. Grafik yang kedua itu menunjukkan perubahan jumlah pelanggan pada setiap bulan sehingga memudahkan melihat adanya kenaikan ataupun penurunan. Kemudian grafik yang ketiga menunjukkan perubahan perkembangan pendapatan perusahaan. Nah, grafik ini dipilih karena grafik garis atau line chart itu paling mudah digunakan untuk melihat tren dari waktu ke waktu. Selanjutnya, terdapat grafik pendapatan per pelanggan. Ini digunakan untuk mengetahui rata-rata kontribusi setiap pelanggan terhadap total pendapatan. Visual yang terakhir itu ada visual distribusi pelanggan berdasarkan subtipe sehingga perusahaan dapat mengetahui kelompok pelanggan yang paling dominan. Dengan menggunakan seluruh visual ini, dashboard dapat memberikan gambaran kondisi bisnis secara menyeluruh. Selanjutnya, ada beberapa insight singkat.
Dari dashboard ini saya menemukan bahwa jumlah pelanggan mengalami penurunan sebesar 13% selama periode Januari hingga Maret. Hal ini perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak pada pendapatan di masa mendatang. Insight yang kedua, yaitu pendapatan sempat mengalami penurunan pada bulan Februari, namun pendapatan kembali meningkat pada bulan Maret. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan kinerja penjualan. Yang ketiga, pendapatan per pelanggan itu meningkat pada bulan Maret. Artinya, meskipun jumlah pelanggan menurun, setiap pelanggan akan memberikan kontribusi pendapatan yang lebih besar dibandingkan periode yang sebelumnya. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut, di sini dapat disimpulkan bahwa dashboard ini mampu memberikan informasi mengenai perubahan jumlah pelanggan dan dampaknya terhadap pendapatan perusahaan. Hasil analisis ini menunjukkan adanya penurunan jumlah pelanggan, namun pendapatan kembali meningkat pada bulan Maret dan pendapatan per pelanggan juga mengalami peningkatan. Sebagai penutup, saya akan memberikan beberapa rekomendasi, yaitu yang pertama, meningkatkan retensi pelanggan melalui program loyalitas, kemudian mempertahankan pelanggan dengan kontribusi yang tinggi, serta meningkatkan strategi pemasaran pada segmen pelanggan yang memiliki potensi terbesar. Saya harap dashboard ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis perusahaan. Yang terakhir, penutup, demikian presentasi proyek akhir semester yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu dosen. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penyusunan dashboard ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.